Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nisa Sabidah dan Nelatul Qariyah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaturan Sistem Tingkat. Manajemen peserta didik merupakan upaya yang harus dilakukan oleh sekolah untuk melayani segala kebutuhan peserta didik guna menunjang pengembangan kemampuan peserta didik. Manajemen peserta didik juga diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik masuk sampai peserta didik tersebut menyelesaikan pendidikannya. Sistem tingkat dan non-tingkat merupakan salah satu komponen dari manajemen peserta didik. Sistem tingkat dan sistem tanpa tingkat dilandasi atas dasar pemikiran mengenai pengajaran klasikal dan pengajaran individual. Sistem tingkat lebih mengarah kepada pengajaran yang klasikal, sedangkan sistem tanpa tingkat lebih mengarah pada pengajaran yang individual. Pembahasan. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang alasan dan batasan sistem tingkat, pertimbangan dalam kenaikan tingkat, kelebihan dan kekurangan sistem tingkat, dan sebab-sebab peserta didik tidak naik tingkat. Alasan dan batasan sistem tingkat. Sistem tingkat lebih mengarah pada pengajaran klasikal. Pemikiran ini dimulai dari pandangan dengan adanya kesamaan-kesamaan peserta didik dalam banyak hal. Dengan adanya kesamaan peserta didik dalam banyak hal, maka mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sama di kelas. Aspek-aspek sosial dan emosional peserta didik dikembangkan pada tingkat SD. Peserta didik biasanya egois. Dia merasa sulit melihat dari sudut pandang orang lain, kecuali dari dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan sulitnya kerjasama dengan orang lain, atau untuk memahami tingkah laku yang dimaksudkan dari sudut pandang peserta didik lain. Oleh karena itu, sebuah sistem tingkat pendidikan perlu melakukan penyesuaian dengan lingkungan, karena lingkungan mengandung sejumlah kendala bagi pekerja sistem, misalnya keterbatasan sumber daya. Untuk itu, sistem pendidikan dituntut oleh lingkungan oleh mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan pendidikan bermutu memang membutuhkan dana. Tanpa adanya dana yang cukup berimplikasi pada rendahnya pengelolaan pendidikan. Namun, dana bukan satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan dari usaha penyelenggara pendidikan. Hasil akan tergantung pada 3 faktor kunci lainnya, yaitu sistem, keahlian, dan moral penyelenggara. B. Pertimbangan dalam kenaikan tingkat. Penentuan kenaikan kelas ini merupakan persoalan yang membutuhkan banyak pertimbangan. Pengambilan keputusan ini adalah untuk mencapai keputusan yang diinginkan, yaitu menentukan kenaikan siswa yang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kenaikan kelas dapat diatur sesuai dengan kebijakan dari masing-masing sekolah. Dalam kenaikan kelas sering menjadi masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian secara bijak. Masalah ini dapat diperkecil jika data-data tentang hasil evaluasi siswa objektif dan mendayagunakan fungsi. Juga para peserta didik, juga guru harus berhati-hati dalam memberikan nilai hasil evaluasi belajar kepada siswa. Oleh itu, setiap sekolah terdapat SPK. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nisa Sabidah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Mbak Nisa Sabidah. Perkenalkan, nama saya Nelatul Qariyah dengan NIM 206200125. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dari sistem tingkat. Kelebihan dari sistem tingkat ini merujuk pada pendapat Imron sebagai berikut. Yang pertama, untuk dijadikan alat yang dapat merekayasa proses belajar para peserta didik, dengan demikian dapat menjadi pacuan bagi peserta didik agar dapat belajar lebih maksimal lagi. Yang kedua, efisien, sebab sistem tingkat menjalankan sistem pembelajaran yang klasikal. Yang ketiga, rasa sosial peserta didik tetap tinggi, karena mereka sama-sama mendapatkan materi pelajaran yang sama di tingkatnya. Yang keempat,
Pengadministrasian mudah karena peserta didik berada dalam satu tingkat, mengambil program pendidikan yang sama. Adapun kekurangan dari sistem tingkat ini merujuk pada pendapat Imron sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik yang tidak dapat naik tingkat, kemungkinan besar akan menghadapi masalah-masalah dalam bidang akademiknya. Yang kedua, bagi peserta didik yang pintar, pasti kurang sabar untuk menunggu peserta didik yang lain yang mungkin memiliki kemampuan dalam akademik maupun non-akademik yang lebih rendah. Yang ketiga, kurang adanya kompetisi di antara peserta didik sehingga tidak begitu baik dalam rangka menimbulkan semangat kompetisi di antara peserta didik. Yang keempat, hanya menguntungkan perkembangan peserta didik yang menengah karena merekalah yang menjadi ukuran pelaksanaan proses pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab peserta didik tidak naik kelas. Menurut pendapat Hamzah dan Satria Koni, peserta didik dinyatakan akan tinggal kelas atau tidak naik kelas apabila mendapatkan nilai kurang dari standar yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, baik pada mata pelajaran umum maupun akhlak mulia. Yang kedua, seandainya peserta didik harus tetap tinggal pada kelas, sebelumnya mengulang seluruh materi dari mata didik tidak dapat menuntaskan 50% atau lebih dari standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari 3 mata pelajaran untuk semua mata pelajaran, sampai pada batas akhir tahun pelajaran. Pada saat sekarang ini, hasil belajar siswa semakin menurun karena kurang minat belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Adapun faktor belajar yang menyebabkan peserta didik tidak naik kelas. Pertama yaitu faktor internal atau faktor dalam diri peserta didik itu sendiri, yakni kondisi jasmani juga rohani dari peserta didik. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar peserta didik, yakni keadaan lingkungan dan keluarga peserta didik. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yaitu upaya untuk belajar peserta didik yang meliputi metode yang digunakan siswa untuk menjalankan aktivitas belajarannya. Adapun ada beberapa faktor internal atau dari dalam yang lain dalam belajar peserta didik, yaitu sikap sukar rebahan, malas, menyepelekan waktu, menunda-nunda mengerjakan tugas, cara belajar siswa di rumah yang tidak terlalu dikontrol wali peserta didik, dan terlalu menganggap materi yang disampaikan, terlalu menyepelekan materi yang telah disampaikan. Sedangkan faktor eksternal dari luar yang berpengaruh dalam belajar ialah dari keluarga, seperti persoalan keluarga yang mempengaruhi konsentrasi belajar, dan dari lingkungan sekolah yang mana sebagian besar dipengaruhi oleh pendidik. Karena pada dasarnya pendidik tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, namun secara tidak langsung mengajarkan karakter kepada peserta didik. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan guru agar mengajarkan perbaikan baik dari sikap maupun sifat, mengadakan aktivitas pengayaan, meningkatkan keterampilan dalam proses belajar, meningkatkan motivasi belajar para peserta didik. Bimbingan dan konseling sekolah ialah sebuah bantuan yang difasilitasi sekolah sehingga dapat diberikan kepada peserta didik agar bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Selain itu, tujuan BK itu sendiri ialah agar peserta didik dapat memecahkan persoalan yang menimpanya. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia menyatakan bahwa BK pada suatu lembaga pendidikan merupakan pelayanan bantuan yang profesional, baik kelompok maupun klasikal. Diharapkan agar peserta didik dapat mengarahkan diri dan berkembang secara optimal, baik dari kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan mendukung berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan, tentunya melalui proses pembelajaran.
Sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.